Medan Revival Center yang pada saat ini beribadah di depan kantor Wali Kota Medan. Dan saat ini kita akan menikmati kasih Tuhan dan kita memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan akan kebesarannya. Dan saat ini kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa tiba di tempat ini. Kami berhimpun di tempat ini dengan tiada kekurangan satu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih karena karunia Tuhan bagi kami. Kami dapat diberikan kesempatan dan waktu untuk meninggikan dan mengagungkan akan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Keagungan-Mu, kemasyuran-Mu, itu yang sangat mulia dan itu yang sangat kami percaya memberikan kami nilai-nilai, memberikan kami kasih kemurahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini layakkanlah setiap kami, lebih-lebih setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, lebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkatilah hamba-Mu, pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar isi hati Tuhan yang tersampaikan kepada kami. Dan setiap apa yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan bagi kami, bahkan kesembuhan bagi kami. Lebih-lebih bagi setiap jemaat Tuhan dan orang yang lalu lalang, mereka mendengarkan berita keselamatan daripada Yesus Kristus. Berkati lingkungan di tempat kami beribadah pada saat ini, bahkan kantor wali kota Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau pertaruhkan malaikat-Mu berjaga-jaga atas kami, sehingga apa yang kami lakukan pada sore hari yang indah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami memulai ibadah kami pada sore hari yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan sama-sama datang menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kami akan sembah Tuhan. Dari tempat ini kami akan naikkan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang memulai segala yang terbaik atas kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikan kami serupa denganmu Tuhan. Yes, serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Lagi katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan sekarang, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Tuhan yang mulia, sempurnakan sepiku agar indah bagimu. Jemaat Tuhan, mari lebih lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang senantiasa beserta kami Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Cuma Tuhan dengan segenap hati katakan, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan. Sekarang kami menyembah-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lagi katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji, haleluya, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja segala raja. Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu. Kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan
sembah. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Mari bersyukur buat semua pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari bersyukur buat hari-hari yang Tuhan izinkan kita lalui. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagi hamba-Mu. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Raja kami. Glory, glory bagi Tuhan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan teramat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang cerah yang boleh kami nikmati pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima sembah kami. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima semua pengagungan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi-lagi katakan sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian kami. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
raja di atas segala raja. Segala raja, Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan. Saat sebentar lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami mau melompat memuji nama Tuhan. Kami meminta sukacita, kekuatan, bahkan semangat yang baru memenuhi di setiap kami. Dalam perkenanan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin, haleluya. Saya mau sapa kita sekali lagi, shalom. Saya belum melihat semua melambaikan tangannya. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari lirik kiri kanannya katakan percaya Tuhan beserta kita. Amin. Yang percaya Tuhan beserta kita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh, amin, Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku.
kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Saya lebih dari pemenang. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sukacita, buat semangat yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan melayakkan di setiap kami. Kami mau buka hati kami, mau buka telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan,
kami tidak melihat jalan Tuhan. Aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Mari kita ulangi pujian kita dari awal. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan sungguh, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan saja katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hati kami percaya Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. selalu ku percaya. Katakan hatiku mari angkat tangan
Hatiku percaya. hatiku percaya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan bahwa engkau percaya betul bahwa Yesus sanggup. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh meninggikan Engkau dari tempat ini. Itu menandakan Engkau hebat, Engkau dahsyat. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami siang hari ini, biarlah kami dipenuhi oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Setiap pribadi yang mendengar firman-Mu sore hari ini, biarlah Engkau penuhi hatinya. Engkau perkenalkan diri-Mu secara pribadi kepada mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa tentunya ya. Kalau Yesus kita lebih dari pemenang, maka kita apa saudara? Kita juga lebih dari pemenang, katakan amin. Lihat dulu samping kanan kiri saudara, katakan engkau lebih dari pemenang. Saudara sudah sampaikan bahwa samping kanan kiri saudara lebih dari pemenang. Kira-kira saudara apa ekspresinya? Biasa aja, keles gitu ya. Iya kan? Saudara, kalau kita katakan kepada orang, kebanyakan orang pasti senyumnya kurang enak. Kau orang yang luar biasa, kita bilang sama orang, orangnya biasanya gini, biasa aja. Betul nggak? Apalagi kalau kita bilang begini saudara, sahabatku, kau orang kudus. Kira-kira saudara, kalau saudara bilang sama kanan kirimu, dia orang kudus, kira-kira tanggapannya gimana kira-kira? Hah? Coba bilang dulu sama samping kanan kiri saudara, lalu perhatikan wajahnya, apa yang dia terima. Ayo bilang, kau orang kudus. Apa saudara? Ada bisa satu orang bilang sama saya, sampingnya bilang apa saudara? Angkat tangan. Apa? Haleluya ya. Memang jemaat Elim luar biasa. Iya. Kau orang kudus. Haleluya. Tapi kalau di sana banyak begini saudara. Kau orang kudus, kita bilang kan. Tapi di sini nggak ada. Iya kan? Tapi tadi waktu pujian saudara, sebagai orang kudus, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang lebih dari pemenang, pujian tadi katakan, kita lebih dari pemenang, nyanyinya kok. Kenapa? Apa? Dia bilang begini saudara, mana yang betul ini sekarang? Lemas besti atau lemas besti? Mana yang betul?
Siap-siaplah kalian yang bilang lemes itu anak mana, sampai rumah kena rojam. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bentar bang. Mereka semangat sudah. Tapi semangat Tuhan, apalagi anak mudanya bilang begini. Coba lihat samping, lihat depan dulu saudara. Saudara bilang begini. Saya agak nggak enak gitu nengok pemuda kalau nyanyinya seperti itu. Yesus Kristus datang ke dunia hanya satu tujuannya, saudara. Apa? Menyelamatkan umat manusia. Gunanya apa? Gunanya apa? Menjadi penyembah. Saudara diselamatkan, tidak ada lain tujuan selain saudara menjadi penyembah. Jadi kalau saudara nyanyi, lebih dari dalam segala perkara. Kira-kira saudara, kira-kira apa yang terjadi di sorga? Kira-kira apa yang terjadi di sorga, saudara? Seharusnya kalau anak muda itu bernyanyi, saudara, sorga harus turun. Haleluya. Haleluya. Seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara, kalau umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, pernyataan yang luar biasa saya boleh tangkap, saudara. Malaikat di sorga disuruh diam karena ada pujian dan penyembahan dari bumi. Tapi kalau saudara lebih dari lemas besti, Tuhan bisa bilang gini, stop saja ini, biar malaikatku saja yang menyembah. Pilih mana, saudara? Pilih mana? WL-nya sudah semangat, tapi kok bisa gitu ya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh jika Oke, kalau memang begitu, Yesus di pihakmu, buktikan kalau kau mau berdiri melompat untuk Tuhan sore hari ini, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Yang anak muda, biarlah menari untuk Tuhan hari ini, saudara. Kita nggak ada firman Tuhan hari ini. Kita mau nari aja untuk Tuhan. Biar aja. Biar Bapak Gembala nggak nyuruh saya minggu depan lagi kota, nggak apa-apa. Yang penting hari ini untuk Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Siapa dah
lebih dari Haleluya, kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow. haleluya. Haleluya. Coba lihat samping kanan kirimu, dia lebih dari pemenang wajahnya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Haleluya. Kalau kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan semangat yang luar biasa, maka saya percaya saudara, iblis tadinya yang mau menggoda-goda, lari. Amin. Amin saudara. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Sudah dapat? Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan buat saudara, saudara bisa dengar dan simak pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Amin saudara. Ini satu janji Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya saudara. Yesus orang yang sangat bertanggung jawab. Beberapa minggu yang lalu waktu kita memperingati hari kenaikan, maka saya ada berkhotbah, saya bilang begini saudara. Yesus tidak pernah mundur dari keputusan kalau dia harus turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dan saudara, waktu dia menghadapi semua aniaya, semua masalah, semua penyiksaan itu saudara, dia juga masih menjanjikan kepada murid-muridnya seorang penolong. Supaya apa saudara? Supaya murid-muridnya tidak menjadi yatim piatu. Amin. Sampai selama-lamanya saya mau bilang hanya Yesus yang tanggung jawab atas hidup kita. Sesembahan manusia boleh banyak saudara, tetapi saya mau beritahu sekali lagi, hanya Yesus yang tanggung jawab sampai pada kekekalan itu. Itu yang membuat kita beda dengan orang-orang manusia yang lain saudara. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah itu orang yang bertanggung jawab. Kalau sore hari ini, saudara boleh datang ke tempat ini, menikmati pujian saudara, menaikkan ucapan syukurmu kepada Dia, tidak salah. Sebab hanya Dia, Yesus kebenaran yang hidup. Bilang ke samping kanan kiri saudara, kau tidak salah pilih hari ini.
penyalipan Yesus, kebangkitannya, bahkan dalam bulan ini kenaikannya kita peringati saudara. Itu adalah deretan-deretan peristiwa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya tadi saya bilang begini saudara, engkau orang yang berharga. Tapi seringkali saudara sebagai umat Tuhan tidak menyadari bahwa hidupnya adalah orang yang berharga. Mungkin karena Yesus nggak pernah marah kali ya. Ya kan? Jadi banyak orang Kristen yang sepele dengan pengiringannya akan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang mengatakan mereka tidak akan yatim piatu saudara. Maka Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai dengan 11 menyatakan bahwa Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari saudara. Kenapa Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari? Dengan satu tujuan. Supaya murid-muridnya percaya betul bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia mengadakan banyak mujizat. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara. Dan sekali lagi dia bilang begini, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Pak, puji Tuhan. Roh Kudus tidak akan tinggal diam, saudara. Percaya saja. Kita tunggu beritanya saja. Ayo bilang lagi haleluya. Yang lewat bilang haleluya. Yang lewat bilang Yesus. Haleluya. Yesus menyatakan kembali bahwa akan ada seorang penolong. Akan ada roh kebenaran. Akan ada seseorang yang menyertai kamu. Akan ada seseorang yang akan tinggal diam di dalam kamu. Siapa dia? Roh Kudus. Maka ayat 8 dia jelas menyatakan saudara, saya bacakan tetap buat saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Gak usah malu saudara. Gak usah malu. Orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus dengar baik. Kamu telah menerima kuasa. Saya nggak tahu bahasa aslinya. Artinya secara mendetail saya nggak tahu saudara.
Tetapi kuasa itu artinya dunamis dalam bahasa Yunaninya, saudara. Salah satu artinya mampu mengadakan mujizat. Bilang sama kanan kirimu, kau telah mampu melakukan mujizat. Amin, saudara. Pengikut Kristus harus penuh dengan Roh Kudus. Harus dikuasai Roh Kudus. Kalau saudara nggak punya kuasa, saudara, Roh Kudus, maka saudara akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Setiap manusia harus punya peranan, saudara. Harus punya sesuatu yang dia kerjakan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Makanya sore hari ini saudara-saudara datang ke tempat ini, pastikan engkau bertemu dengan Roh Kudus. Engkau berjumpa dengan Dia yang punya kuasa itu. Bilang sama samping kanan kiri saudara, engkau jumpa Roh Kudus hari ini harus. Jangan bilang sama samping kanan kiri saudara, kita ke tempat ini ketemu dengan Abang Sianu ya. Atau kita jumpa nanti di sana habis ibadah, nanti Bapak Gembala dan Ibu Gembala kan sudah pulang, kita sebentar ke Podo Moro. Aku pun mau ikut, saudara. Tetapi yang pasti kita datang ke tempat ini pertama sekali kita harus memuji, menyembah dan pastikan kita jumpa dengan Dia. Amin, saudara. Karena hidup kita ini penuh dengan kekurangan, maka setiap hari hidup kita ini harus dicas. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Itu pernyataan Rasul Paulus ya saudara. Maaf, itu pernyataan daripada Yesus kepada rasul-rasulnya. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Waktu Yesus berjumpa dengan rasul-rasul. Saya mau rubah sedikit kata-kata itu, saudara. Wow, ngeri nih kan? Ngeri nih kan? Kita tidak akan, saudara. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus telah ada. Makanya saudara hari ini kita mau bilang, aku telah menerima kuasa. Amin. Aku telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah ada di dalam aku. Katakan amin. Roh Kudus tidak ada yang dilewat, saudara. Apa yang saya bilang tadi, saudara? Apa yang kita rubah? Apa yang kita rubah? Kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang mau kita rubah tadi apa, saudara? Ada. Itulah kalau kendaraan sepeda motor lewat ada wiu wiu wiu. Roh Kudus pun dibiarkanlah lewat. Lalu kita bilang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pawai kereta lewat, aku jadi ngelihat.
Yang mau kita rubah dan mau kita sepakati sore ini, kita mau bilang ke diri kita, saudara, aku telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah ada di dalam aku. Amin. Amin, saudara. Bilang dulu sama samping kanan kiri saudara. Yang ku bilang ini tadi, bilang saudara. Kalian tahu nggak enaknya di depan ini apa? Tahu nggak enaknya? Makanya STT cepat-cepat tamat biar bisa kayak di depan ini, saudara. Di depan ini bisa kita lihat orang yang kita suruh kerjakan, dia bilang begini, lalu sampingnya saudara bukan bilang ayo. Itu serius. Coba sampaikan sekali lagi ke samping kanan kirinya saudara. Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, bolehlah aku minum sebentar. Aku telah menerima kuasa itu. Artinya saya mau beritahu, saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, dengar baik. Hidupmu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidupmu telah mampu melakukan perkara-perkara ilahi. Kalian, saudara, kita adalah pengikut Kristus di atas standar, kira-kira begitu. Kita satu level di atas orang-orang lain. Makanya jangan bilang lagi saudara, jelek-jelek begini. No. Siapa yang sering bilang begitu, bertobat. Cantik kalau perempuan. Kalau saya bilang, saya ganteng. Yang ganteng angkat tangan. Ada juga laki-laki nggak ganteng di sini. Yang cantik angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, entah apalah dia. Nantilah kita cek tahu ya kan. Coba yang ganteng sekali lagi angkat tangan. Oke. Yang cantik angkat tangan. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Secara dunia mungkin, saudara, dia bilang begini, kamu kurang ganteng, kamu kurang cantik, biar aja. Bilang aja dalam hidup saudara, aku gagah perkasa, aku ganteng. Yang perempuan bilang, cantik loh, cantik loh. Kalau kau ditolak, saudara, kasih tahu sama dia, kasihan deh lo. Jangan menangis. Kenapa? Kenapa saudara? Karena di hidup kita ada kuasa. Lagi saya mau bilang, kuasa artinya mampu melakukan mujizat. Jadi kalau kata dunia jelek, miskin, tidak berguna. Tetapi waktu saudara berkata positif, maka saudara menjadi orang seperti yang saudara pikirkan. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau sakit siang hari ini, katakan engkau sembuh. Amin. 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 Di mana yang sakit saudara, pegang tanganmu di sana saudara. Bilang aku telah sembuh. Haleluya. Waktu kita menerima Roh Kudus saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah biasa-biasa kah?
Tadinya kita berjalan kemayu, lemas. Apa tadi, Bang? Lemas besti katanya. Waktu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, maka kita memiliki perubahan di dalam diri kita. Amin. Amin. Yang tadinya saudara ada kena masalah sedikit, langsung buka kamar, masuk kamar, tutup. Lalu, aduh. Pulang dari tempat ini saudara, saudara diterpa masalah, bilang sama masalahnya, welcome. Ada. Sanggupnya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tidak satu perkara, saudara. Tidak punya uang di kantong. Jangan merajuk sama mama, saudara. Kalau orang tua gak punya uang di kantong, jangan marahi anak-anaknya. Tiba-tiba di depanku kelihatan orangnya sangar-sangar, saudara. Tapi waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada masalah, ada persoalan, apapun, kita boleh tegak berdiri, kita katakan Yesus itu dahsyat. Amin. Amin, saudara. Contohnya, saudara, di Kisah Para Rasul ini, di sana dijelaskan seorang yang namanya Petrus. Saudara semua tahu siapa Petrus. Petrus adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Petrus adalah orang yang pernah mengalami mujizat berjalan di atas air. Bahkan Petrus adalah orang terakhir yang melihat Yesus di bukit Getsemani, saudara. Tapi dalam perjalanannya mengiring Yesus, Alkitab catat Petrus menyangkal Yesus. Alkitab mencatat Petrus menyatakan tidak kenal kepada Yesus. Padahal Yesus sudah memperlihatkan mujizat demi mujizat. Yesus sudah memperlihatkan kepada Petrus bahwa dia sangat mengasihi Petrus, saudara. Bahkan Petrus pernah berkata begini, saudara. Biarpun semua bumi bergoncang, dengar Yesus. Aku tidak akan tergoncang. Kalau kita pikirkan, saudara, Petrus tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tapi kenyataannya, saudara, seorang hamba bilang begini, kamu kan ikut-ikut Yesus kan? Dengar hari ini anak-anak muda. Kalau hari ini kau boleh berdiri di depan kantor wali kota menaikkan nama Yesus. Jangan pernah sekalipun undur satu saat kau berkata begini. Siapa Yesus? Karena Bang Abdullah sudah melamar.
Haleluya. Haleluya. Tapi biarlah hidup kita saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali terima Roh Kudus, tetap ada dalam Roh Kudus. Tepuk tangan untuk dia saudara. Haleluya. Waktu hari Pentakosta dicurahkan saudara, Simon Petrus dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri, dia berkhotbah menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Dia tidak peduli. Yang dia tahu hanya satu, menceritakan bahwa Yesus itu telah bangkit dan hidup. Saudara siap? Saudara siap? Saudara siap? Kasih tahu sama samping kanan kiri saudara, aku siap. Aku siap. Simon Petrus saudara terus melayani Tuhan, terus bekerja memberitakan Yesus dalam kehidupannya saudara. Dia tidak peduli. Terjadi perubahan dalam kepribadiannya waktu menerima Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita tadi telah berikrar, aku telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah ada di dalam aku. Maka hari ini saya mau beritahu saudara, jangan pernah undur. Maju terus beritakan firman Tuhan. Haleluya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Kenapa saudara? Karena dia pun telah memberikan semuanya untuk kita. Kasih tahu sama samping kanan kiri saudara, siap jadi martir bro. Haleluya. Oh janganlah Pak, janganlah. Aduh gawat kali Bapak ini bah. Aku belum cerita sama mamaku bah. Aku belum merit Pak, sabarlah dulu ah. Nanti kalau aku sudah merit sama suamiku, aku melayani Tuhan lah. Wih. Lebih baik berdua daripada sendiri, Pak. Datang si abang, sabar Bapak, sabar. Si adik sedang menunggu di kampung. Nanti kalau aku begitu, apa jadinya dia? Haleluya. Kalau memang terjadi dalam hidup kita saudara, si adik, si abang yang sedang menunggu mendapatkan yang terbaik. Tetapi saudara akan mendapatkan surga. Gak ada yang tepuk tangan, takut. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus saudara akan berubah kepribadiannya. Yang tidak berani menjadi berani. Yang malu jadi berani. Yang mulutnya ini tertutup, bersaksi, terbuka. Jangan merepet aja, terbuka mulutnya saudara. Amin. Nah hal yang kedua saya catatkan saudara, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka terjadi perubahan iman dalam hidup kita, saudara. Saya nggak bacakan ayat-ayatnya, saudara. Tapi saya mau bacakan, nanti saudara baca di rumah. Kalau mau catat silakan, saudara. Markus 9 ayat 18, 28, dan 38, saudara. Saya mulai ayat 38-nya saudara. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ya, kita lompat ke ayat 18-nya.
Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Di sana diceritakan seorang yang kemasukan roh jahat, saudara. Waktu roh jahat itu masuk, maka orang-orang memanggil murid Yesus. Mungkin. Ini hanya dalam pikiran saya bilang begini, saudara. Mungkin pada waktu itu, Yohanes juga dipanggil. Bro Yohanes, tolong dong doakan dia. Dia sedang kemasukan ini. Tidak terjadi pemulihan. Gagal dalam penyembuhan. Waktu mau disembuhkan, saudara, orang yang kemasukan terbanting sana sini. Murid-murid mungkin stres pada waktu itu. Salah satunya mungkin Yohanes, saudara. Ayat yang 28, murid-muridnya bilang begini, Yesus, kenapa ya kami kok nggak bisa mengusir roh jahat? Waktu Yohanes mungkin mengusir roh jahat, tidak keluar, saudara, malu dia. Lalu penasaran, kenapa kami nggak bisa mengusir roh jahat? Sementara ada orang yang bukan pengikut Yesus mengusir roh jahat. Siapa Yohanes, saudara? Yohanes adalah murid yang selalu dibawa oleh Yesus sama dengan Petrus, saudara. Yesus pergi ke sana, Simon, Petrus, Yohanes ikut dan Yakobus, saudara. Yesus pergi kunjungan ke sana, Simon, Petrus ikut, Yohanes ikut. Bahkan waktu Getsemani pun hari terakhir Yesus, Simon, Petrus ikut, Yohanes ikut. Itulah kedekatannya dengan Yesus. Amin. Amin, saudara. Mereka tidak punya kuasa. Tetapi waktu mereka menerima kuasa, di Kisah Rasul diceritakan bagaimana turunnya Roh Kudus, saudara. Mereka menerima Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes pergi untuk menyembuhkan seorang yang sakit. Haleluya. Haleluya, saudara. Kuasa yang ada di dalam dia bermanifestasi dalam hidupnya, saudara. Dan saya mau beritahu hari ini, Simon Petrus dan Yohanes sama dengan saudara. Alkitab tidak pernah mencatat Simon Petrus itu ada sayapnya, saudara. Sama. Latar belakang mereka ada dari nelayan, saudara. Mereka pengikut Yesus. Ada di sini bukan pengikut Yesus, angkat tangan. Simon Petrus dan Yohanes sama dengan saudara. Artinya saya mau beritahu begini, kalau mereka bisa, saudara, mereka mampu, mereka mau, maka saya mau beritahu, saudara juga bisa dan mampu. Amin. 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 Bilang sama samping kanan kiri, saudara, kita bisa, kita mampu.
Haleluya. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Terakhir. Terakhir Esa langsung ke video sini lah, biar langsung tutup ya kan. Haleluya. Terakhir apa yang terjadi saudara waktu Roh Kudus itu turun ke muka bumi? Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Amin. Mereka bersehati, Alkitab catat, milik si A itu milik semua orang, milik si B itu milik semua orang. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang datang untuk memuliakan Yesus Kristus. Dan hari ini kita membuktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu saudara, aku sangat mengasihi engkau. Aku sangat mencintai engkau. Haleluya. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 46, saya bacakan buat saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Bilang sama kanan kirimu saudara, rotiku itu juga rotimu kok. Enak aja. Pak, besok cuma itu sarapanku, besok gak sarapan aku. Janganlah. Haleluya. Aku kalau hidup kos-kos ini tahu betul aku saudara. Kupinjam dulu sepatumu ya. Kupinjamnya katanya. Oh jangan. Rusak pula kau bikin nanti. Belum dipakai pun dia bilang rusak. Cantik kali bajumu ya, kata kawan kan gitu ya. Cantik kali bajumu ya. Oh, gayamu meminjamnya kau kata lagi. Padahal kita hanya mau memuji. Ada lebih parahnya, kalian tahu apa? Ah? Tahu? Is, kau cantik kali hari inilah. Apa kau bilang? Gajah kali kau ya? Kau ya? Nah, gitu. Tapi, bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya. Karena depanku ini banyak pemuda-pemudi. Jadi aku banyak bicara pemuda-pemudi ini. Ya kan? Coba datang satu orang laki-laki bilang begini sama kalian perempuan. Cantik kali lah kau dek. Kau usah bilang kayak gitu lah bang. Sok kali ya bang. Atau datang seorang perempuan bilang sama seorang laki-laki gini. Is, abang ganteng kali. Gak tahu lagi dia jalan. Dia jalannya bagusnya kayak gini kan, dia jalan gini. Tapi saudara, waktu pacarnya bilang, dek, kau cantik kali lah kau. Langsung dibilangnya gini, bang, makan bakso ya bang yo. Aku pun yang bayari bang. Entah apa lebihnya pacar dengan kawanmu tadi. Sama-sama belum resmi. Hanya ganti nama aja. Sudah berubah hatimu ya kan? Senyum-senyum.
Kalau ada orang memuji engkau, katakan amin. Haleluya. Kalau ada bilang engkau ganteng kali bang, amin. Itulah. Iya kan? Kalaupun itu mengejek, biar aja. Cantik kali kau dek, tapi mulutnya cantik kali kau dek, katanya kan. Bilang amin. Cantik memang aku bang, bilang. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudara. Hari ini saya mau beritahu, jangan tangkap yang saya bilang barusan saudara. Tapi saya mau beritahu, terjadilah kesatuan hati dalam hidupmu. Keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Amin. 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 Coba kasih tahu dulu sama samping kanan kirimu. Kalau dia perempuan cantik kali kau hari ini bilang. Kalau dia laki-laki jangan bilang cantik. Salah. Haleluya. Kalau sampingmu hari ini laki-laki, bilang begini, kau ganteng kali hari ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, waktu kita bilang, dengar sini. Dengar sini. Terakhir ini, paling terakhir ini, percayalah kalian. Udah selesai nyawa waktuku, tapi masih pingin aku ngomong sedikit lagi. Entah hari terakhirnya ini kan. Yes, gitulah. Bilang gini. Tahu nggak kalian satu rahasia manusia? Satu rahasia manusia suka dipuji. Jadi saudara, waktu kalian bilang begini, bang, kau cantik, ganteng kali hari ini bang. Pastikan walaupun dia, tapi dalam hatinya, wah. Udah, ini ku buat laki-laki, karena aku laki-laki. Kalau perempuan nanti mungkin Bu Email yang bilang. Kalau laki-laki bilang begini, kalau dibilang aku ganteng kali, aduh. Ya kan? Wajahku pun pasti berubah. Yang tadinya, jadi senang orang ngelihatnya. Alkitab catat saudara. Waktu semua bersahati, waktu semua saling memuji, waktu semua saling bersukacita saudara. Alkitab catat semua orang menyukai mereka. Saat orang lain menyukai mereka, apa yang terjadi? Yesus Kristus menyuruh orang berbondong-bondong datang ke gereja Elim. Sebab apa saudara? Di gereja Elim ada suasana sorgawi. Amin. Amin. Jadi kalau besok saudara ada yang masih murung-murung, bilang berarti semalam kau nggak dengar khotbah kau. Amin. Amin. Haleluya. Pertama saudara, apa yang terjadi waktu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Hidup kepribadian kita berubah. Kedua, waktu Roh Kudus itu ada dalam hidup kita saudara, iman kita berubah. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, terjadi yang namanya kesatuan dan kesehatian hati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya saudara, kalau kita menerapkan firman Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Sekali lagi saya mau bilang, dan semangat yang saya pegang selalu saudara. Walaupun aku berjalan, waktu mengiring Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kakiku sepertinya berat untuk melangkah, tetapi harus kulangkahkan karena ku tahu Yesus tidak menunggu, tetapi Yesus akan berlari dari tempatnya sana mengejar hidupku yang malang ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa.
Bapa, ku persembahkan tubuhku, persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Pujian ini, biarlah pengakuan kita hari ini, sore hari ini, kita mau persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Sebab waktu kita berserah kepada Tuhan, saudara, maka Dia akan bebas membentuk hidup kita. Dia akan mengubahkan hidup kita. Maka percayalah, dalam perjalanan hidupmu, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Mungkin hari ini kau berkata, sulit sekali hidupku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saya beritahu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang bertanggung jawab penuh. Dia tidak pernah ingkari janjinya. Mungkin kau berkata, kapan Pak? Aku sudah lama berdoa. Saya mau beritahu, Yesus tepat pada waktunya bekerja. Mungkin sore hari ini ada keluargamu yang sakit. Mungkin ada saudaramu yang mengalami masalah, persoalan, dan engkau tahu itu. Hari ini kita mau sepakat sama-sama. Kita mau berdoa buat mereka semua. Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Maka percayalah kami, Tuhan, iman yang ada dalam hidup kami juga mampu mengubahkan kehidupan keluarga kami. Anak-anak muda yang terkasih dalam nama Yesus, mungkin kau berkata hari ini, seringkali aku berpikir untuk hidupku, aku nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku, aku nggak tahu masa depanku bagaimana. Anak-anak muda, dengar. Laskar-laskar Kristus, dengar. Tuhan Yesus telah mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Saat kau persembahkan hidupmu kepada Dia, maka Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Dan kau akan menikmati karya-karya ilahi yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan,
bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Biarkan firman Tuhan boleh menjadi rema, bahkan penuntun di setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarkan Tuhan memberkati hamba-Mu lebih lagi. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengantarkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati pekerjaan, pendidikan, bahkan usaha kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, sifat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Masih ada sukacita, men. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dari awal sampai akhir ini. Tuhan menolong ibadah kita satu hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih juga untuk aparat-aparat yang sudah berjaga-jaga untuk kelancaran ibadah ini. Tuhan Yesus berkati bapak-bapak yang ada di belakang. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pengumuman hari ini, setiap hari Selasa kita tetap ada Bible Study di Titipapan di rumah Bapak Gembala pukul 19 sampai dengan selesai. Hari Kamis kita akan beribadah di tempat ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita mulai jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Minggu kita tetap beribadah di tempat ini seperti biasa Bapak Ibu, jam 4 sore sampai dengan selesai. Oleh karena itu mari kita ajak setiap saudara, kerabat, teman-teman kita untuk boleh sama-sama beribadah di tempat ini, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, bahkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan dari ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir ini, Tuhan menolong, memberkati ibadah kami. Doa kami biarkan nama-Mu dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka, pakai semakin luar biasa. Bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Ijul yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Bahkan sore hari ini Tuhan, kami gereja-Mu, kami yang dibenarkan karena nama Tuhan, kami yang diurapi, dipenuhi dengan Roh-Mu, kami berdiri di tempat ini, kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Kami berkatakan biarkan perubahan ada atas bangsa negara kami. Kami berkati, kami lepaskan berkat Tuhan atas setiap pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami beruntung Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para DPR, gubernur, wali kota, bupati, bahkan kepala desa. Kami berdoa, biarkan roh hikmat ada atas pemerintah bangsa kami. Biarkan roh takut akan Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia. Tuhan, berkatilah tanahnya, berkatilah udaranya, berkatilah lautnya, ekonominya diberkati, bahkan politik bangsa kami diberkati, diubahkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka berjaga-jaga untuk ketentraman bangsa kami, TNI, Polri, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarkan pemulihan, biarkan pertobatan ada atas bangsa negara kami Bapa yang baik. Bahkan gereja-gereja-Mu diberkati, setiap denominasi gereja diberkati, PGI, PGPI, PGLI diberkati, setiap bapak-bapak gereja, pendeta, gembala, sidang diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan secara khusus Tuhan, Gereja Elim Kristen Indonesia Mena Revival Center, biarkan berkat Tuhan ada atas gereja ini. Tuhan, angkat gereja-Mu menjadi kesaksian. Tuhan, angkat gereja-Mu menjadi berkat bagi sekitar kami di dalam nama Yesus. Bahkan kami mengangkat tangan kami bagi kota kami di mana Tuhan menempatkan kami. Kami melepaskan berkat Tuhan atas kota Medan. Kami memberkati Bapak Gubernur kami. Kami memberkati Bapak Wali Kota. Bahkan setiap perangkat pemerintah kota Medan diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan kota Medan Tuhan. Kami perkatakan damai sejahtera, shalom atas kota Medan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami melihat Tuhan yang bekerja atas gereja kami sampai hari ini. Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Dan kami berkata Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang datang hari ini mencari wajah Tuhan. Mereka yang hadir di tempat ini Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, berkatilah setiap jemaat-Mu. Setiap kami yang datang hari ini, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami memperoleh kekuatan, sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Mereka yang beribadah secara live streaming, Tuhan berkati mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Bahkan Roh Kudus Engkau Guru Agung kami Tuhan, yang akan menolong bahkan memberkati setiap kami. Olehnya bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini Tuhan, kami menaikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi arahkan tanganmu. Minta Tuhan pulihkan bangsa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali Indonesia. Katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami biarkan pertobatan terjadi, takut akan Tuhan terjadi pada bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni setiap perbuatan tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama Tuhan. Ampuni semua perbuatan tindakan kekerasan, kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali Indonesia. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Dan kiranya berkat besar dari Bapa Yahweh di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan, dan berlipat kali ganda engkau akan menerima hasilnya. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan khusus, dihalaunya belalang pelahap, belalang pengerik, dan sakit penyakit daripadamu dan keluargamu. Bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita salami satu